Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan kembali membahas materi sosiologi di kelas 12. Nah, untuk pembahasan dari materi sosiologi kali ini kita akan bahas mengenai globalisasi. Kita tahu bahwa globalisasi merupakan salah satu kondisi yang berpuluh-puluh tahun sudah dibahas dan sudah menjadi bagian dalam diskursus ilmu-ilmu sosial maupun ilmu ekonomi gitu ya. Nah, kita kali ini akan mencoba memahami apa itu globalisasi. Baik kita mulai ya. Untuk penjelasan yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu globalisasi ya. Globalisasi ini berasal dari kata globe dan isasi gitu ya. Kita tahu bahwa globe itu kita sering memahami sebagai bola dunia gitu ya, bola dunia. Nah, kemudian globalisasi kemudian diartikan sebagai proses mendunia atau proses interaksi dan integrasi antar masyarakat di dunia gitu ya. Dalam globalisasi nanti akan ada istilah-istilah ya, misalkan munculnya istilah tentang global village ya, di mana di situ global village itu mau menunjukkan bahwa dunia tanpa batas geografis atau batas-batas sosial dan politik ya. Jadi orang dapat bergerak bebas dan bekerja di seluruh dunia tanpa dibatasi oleh perbedaan negara atau kewarganegaraan. Itu namanya global village. Kemudian ada istilah lagi dalam globalisasi yaitu borderless society, di mana dunia semakin terkoneksi dan terintegrasi. Jadi dunia sekarang menjadi lebih kecil, terintegrasi akibat adanya perkembangan teknologi, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Nah, itulah definisi dari globalisasi ya. Nah, globalisasi itu kemudian banyak pihak yang kemudian memandang bahwa globalisasi dalam berbagai macam pandangan ya, baik pandangan yang optimis maupun pandangan yang sinis gitu ya. Setidaknya menurut Cochrane dan Payne ini membagi 3 kelompok ya yang memandang globalisasi. Kelompok yang pertama adalah kaum globalis ya, di mana kaum globalis ini melihat globalisasi adalah sebuah kenyataan yang memiliki konsekuensi konkret terhadap jalannya lembaga atau orang di dunia, sehingga mau tidak mau globalisasi harus dilakukan dan semua orang di dunia harus siap dengan globalisasi. Kemudian pandangan yang kedua adalah pandangan dari kaum tradisionalis ya, di mana melihat bahwa globalisasi ini hanyalah sebuah mitos dan jikapun benar adanya, fenomena tersebut hanya dibesar-besarkan. Artinya kaum tradisionalis itu memandang bahwa globalisasi ya hanya sebuah rekaan saja, hanya sebuah mitos belaka. Kalaupun memang itu ada, itu hanya dibesar-besarkan, didramatisasi dan lain sebagainya. Itu pandangan dari kaum tradisionalis. Kemudian pandangan yang ketiga adalah pandangan dari kaum transformatis, di mana mereka melihat memposisikan diri mereka di antara para globalis dan tradisionalis ya. Mereka memandang bahwa globalisasi ini adalah seperangkat hubungan yang saling berkaitan melalui sebuah kekuatan yang sebagian besar tidak terjadi secara langsung. Artinya kaum transformatis itu melihat bahwa globalisasi itu ya sebagai sebuah alat yang menghubungkan satu sama lain, sehingga perlu adanya strategi yang kemudian bisa dilakukan untuk menyeimbangkan antara kenyataan dan kemudian apa yang harus dilakukan dalam proses globalisasi itu sendiri. Nah, setidaknya itu 3 pandangan tentang globalisasi ya. Nah, kemudian untuk memahami globalisasi kita akan lihat apa itu karakteristik dari globalisasi ya. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang kemudian menjadi karakteristik dari globalisasi ya. Yang pertama adalah terkait dengan teknologi ya. Globalisasi ini karakteristiknya adalah terjadinya perubahan konsep ruang dan waktu ya. Ini dipengaruhi oleh penemuan teknologi seperti telepon, handphone, kemudian internet, dan berbagai macam lainnya yang menunjukkan bahwa terjadinya proses komunikasi secara global yang terjadi sangat cepat. Sehingga apa yang terjadi hari ini di belahan dunia manapun, kita yang ada di Indonesia itu bisa mengetahui lewat jejaring internet dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu
munculnya pasar dan produksi ekonomi di semua negara yang saling ketergantungan dengan produk satu sama lain. Artinya munculnya perdagangan bebas, pasar bebas, dan kemudian ekspor dan impor ini kemudian membuat antar negara, antar manusia yang memproduksi barang maupun jasa itu saling terkait. Karena apa? Pasarnya tidak lagi cuma pasar lokal, tapi sudah menjadi pasar global. Kemudian dalam hal kultural ya, karakteristik globalisasi adalah meningkatnya interaksi kultural ya melalui perkembangan media massa. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi tadi, interaksi antar budaya itu menjadi semakin intens sehingga terjadi proses saling memengaruhi satu sama lain antar budaya satu dengan budaya yang lain di seluruh dunia. Nah, kemudian karakteristik yang keempat yaitu dengan globalisasi ini meningkatkan permasalahan bersama ya, meningkatnya permasalahan bersama. Ya seperti misalkan kejahatan dunia, krisis multinasional, kemudian kerusakan lingkungan dan sebagainya kemudian menjadi permasalahan bersama. Jadi permasalahan yang terjadi dalam bidang lingkungan, dalam kasus-kasus kejahatan dunia itu tidak lagi menjadi masalah satu negara, tapi sudah menjadi masalah bersama di semua negara. Nah, itulah karakteristik dari globalisasi. Nah, kemudian dimensi dari globalisasi kita bisa lihat dibagi menjadi tiga ya, dari globalisasi politik, globalisasi ekonomi, dan globalisasi budaya. Dalam dimensi globalisasi, dalam dimensi politik, globalisasi itu menawarkan ide-ide tentang kapitalisme, kemudian individualisme, demokrasi, dan hak asasi manusia. Nah, jadi dalam bidang politik, globalisasi kemudian menyebar pandangan-pandangan tentang kapitalisme, kemudian liberalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, sehingga ide-ide ini kemudian menyebar ke seluruh dunia dan banyak negara-negara yang kemudian mengadopsi pandangan-pandangan politik yang seperti itu. Ya. Kemudian dalam dimensi ekonomi, globalisasi kemudian diperlihatkan dalam bentuk liberalisasi ekonomi, kemudian yang diejawantahkan dalam munculnya perdagangan bebas atau pasar bebas, di mana muncul komunitas-komunitas global yang kemudian saling bekerjasama untuk menghilangkan batas-batas wilayah yang kemudian menghambat perdagangan barang maupun jasa. Ya. Seperti contoh ya, di ASEAN kita sudah melihat ada namanya masyarakat ekonomi ASEAN ya, atau ASEAN Economic Community. Kemudian di Eropa sudah ada masyarakat ekonomi Eropa atau MEE dan lain sebagainya. Ini adalah dimensi ekonomi dalam globalisasi. Kemudian dalam dimensi dalam dimensi budaya dan teknologi, globalisasi kemudian diperlihatkan dengan ekspansi teknologi yang canggih, kemudian ekspansi internet yang semakin masif, sehingga ekspansi teknologi yang canggih, internet dan media sosial yang cepat membuat interaksi antar budaya, interaksi antar kebiasaan masyarakat kemudian semakin intens dan sebagainya. Nah, inilah dimensi dari globalisasi. Oke. Berikutnya kita akan melihat dampak dari adanya globalisasi. Globalisasi mempunyai dampak yang macam-macam ya. Dalam konteks ini kita akan melihat apa sih dampak positif dan dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, kita lihat dampak positifnya. Nah, dampak positif dari globalisasi itu meningkatnya daya saing dan perekonomian. Ya, karena hilangnya hambatan-hambatan administratif dan wilayah, kemudian adanya keterhubungan antar negara dan sebagainya membuat perekonomian itu menjadi lebih mudah, kemudian pasar menjadi semakin terbuka sehingga harapannya ekonomi itu akan meningkat dan daya saing pun juga akan meningkat. Kemudian dampak positif yang berikutnya adalah hubungan sosial itu kemudian menjadi semakin mudah karena jarak dan waktu kemudian sudah tidak lagi menjadi halangan karena sekarang sudah ada kecanggihan teknologi, alat transportasi dan sebagainya yang menghubungkan antara negara satu dengan negara yang lain. Kemudian dampak positif yang lainnya lagi adalah terjadinya pertukaran nilai dan budaya. Ya, seiring dengan komunikasi yang
cepat, kemudian interaksi antar negara, antar komunitas yang kemudian semakin intens, kemudian terjadi pertukaran nilai dan pertukaran budaya, di mana masing-masing negara itu kemudian tidak lagi eksklusif dengan nilai dan budayanya, tapi semakin inklusif dan saling terjadi pertukaran nilai dan budaya. Kemudian teknologi juga semakin berkembang dan menaikkan kualitas hidup masyarakat. Selain dampak positif, teknologi juga menghadirkan dampak yang negatif ternyata. Yaitu apa? Terjadinya ketergantungan akan sumber daya dari negara lain, gitu ya. Karena kebutuhan akan bahan baku dan sebagainya yang tidak bisa dipenuhi oleh negaranya sendiri, maka kemudian butuh kerjasama dengan negara lain. Tapi efek negatifnya apa? Adanya ketergantungan dari negara lain. Misalkan negara-negara berkembang yang tergantung secara ekonomi, secara sumber daya dari negara lain berupa teknologi dan lain sebagainya, itu adalah dampak negatifnya. Kemudian lapangan pekerjaan yang sangat tinggi persaingannya, karena persaingan untuk mencari pekerjaan tidak lagi hanya berada dalam satu negara, tapi sudah sangat global gitu ya. Artinya saingan kita hari ini bukan sesama pekerja dari satu negara, tapi juga pekerja dari negara lain. Nah, itu dampak negatifnya. Kemudian berkurangnya nilai kearifan lokal ya. Karena apa? Ekspansi global, ekspansi budaya global itu sangat cepat. Maka perlahan-lahan bisa mengancam eksistensi dari kearifan lokal yang ada di masyarakat, sehingga kita tidak lagi mengenal apa yang kita pelajari dari nenek moyang dulu, kita kemudian belajar dan mengadopsi apa yang datang dari luar negeri. Kemudian dampak negatif yang lainnya dari globalisasi adalah rusaknya lingkungan hidup, di mana eksploitasi akibat pertumbuhan ekonomi dan masifnya industrialisasi kemudian membuat lingkungan hidup semakin terkuras, kemudian semakin tereksploitasi, sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi sangat berkurang. Kemudian udara menjadi kotor, dan ini mengancam tidak hanya lingkungan tapi juga mengancam hajat manusia secara keseluruhan. Nah, inilah globalisasi dengan berbagai macam hal yang kompleks dan dampak baik positif maupun negatifnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan yang sederhana yang kemudian dapat memberikan pemahaman bahwa kita memang hari ini berada dalam dunia global, berada dalam globalisasi yang kemudian kita harus peka dan harus mempertimbangkan apa yang kemudian bisa mendatangkan hal-hal yang positif dan apa yang kemudian mendatangkan hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, kita ketemu di video-video selanjutnya.